Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk rekaman pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham CPO dan beberapa yang request. Pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga Getsko, keempat BWPT, kelima LSIP, keenam Ali, ketujuh SSMS, ke-8 SIM, ke-9 JAR, ke-10 TPLA, ke-11 NJT, ke-12 PTMP, dan terakhir WINS. Langsung saja ke saham pertama. Ada TAPJI yang ditutup di harga 620 menguat 4,2%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau di broker sebenarnya TAPJI diakumulasi. Dan ini secara teknikalnya ya, dan menarik, harga CPO sudah breakout trendline downtrendnya semenjak November 2022, 1,5 tahun yang lalu, dan konsolidasinya juga setelah itu di break, dan pola ascending triangle-nya juga di break, dan ini level psikologisnya dipertahankan ya, dan akhirnya break. Dan ya, dia koreksi setelah lewat, koreksi membentuk pola pattern flag dan rebound lagi. Jadi kondisi sekarang kemana arahnya? Karena sudah di atas 4.400, minimal akan uji 4.500-nya. Setelah itu apakah naik lagi? Ya pasti naik lagi, karena ini kalau menurut saya harga komoditas CPO itu lagi pembentukan web 3. Web 3 kira-kira kemana? Minimal sama dengan web 1. Berarti sekitaran 5.000. Jadi ada potensi upside sekitar 12% lagi. Harga CPO, tapi itu jangka menengah ya, mungkin setahun ke depan atau sampai akhir tahun. Dan juga Bapak Ibu perhatikan, nih saya tutup dulu. Ya, dia berhasil break dari pola ascending triangle-nya, ini bisa targetkan berarti di sekitaran 4.500, 4.600. Masih jauh arahnya, ya. Dan juga saatnya bangkit kalau menurut saya saat ini untuk harga CPO, ya. Dan ya ini Bapak Ibu perhatikan, ini di web 3. Ini kalau Bapak Ibu saya gambar ulang, nah seperti ini ya, saya hapus. Ini ada pola pattern flag atau ya pola bisa dibilang symmetrical triangle, apapun itu namanya, dan akhirnya saya balikin ya. Jadi menarik, kita lihat teknikalnya TAPJI akhirnya break. Jadi TAPJI ini kalau dia uptrend ya masih jauh arahnya. Karena dari mana tahu ya, ini dia itu baru breakout 740 750 tuh nggak bisa lewat. Nah 700 tuh lewat. Dari harga sekarang aja ke 700 tuh ada potensi upset 80 poin. Berarti 12%. Masih saatnya bangkit lah. Bapak Ibu perhatikan juga MACD nya golden close, arahnya ke atas. Badan detektor Stochbit juga normal akumulasi dan big akumulasi. Tapi kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang, berarti beli harga pucuk. Kalau Bapak Ibu nekat waktu itu tuh pas dia lagi sideways di area resistennya 580 600 ini. Nah, itu Bapak Ibu nekat cut loss kalau dia gagal bertahan atas 580, atau average down kalau nggak mau pakai stop loss di 525. Sekarang arahnya mana? Akan menguji 630-nya resistennya TAPJI. Jadi ini baru awal karena TAPJI itu lagi downtrend. Bahkan ini kalau menurut saya konsolidasi tahun ini TAPJI itu akan uptrend. Konsolidasi akumulasi ini akan atas. Ya, minimal 700, minimalnya aja tuh. Ya, tapi disclaimer, tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Seperti itu aja untuk TAPJI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DSNG yang ditutup juga menguat 5,14% ke harga 715. Kalau dilihat dari transaksi asing itu terus net buy. Antara TAPJI tadi dan DSNG saya lebih suka TAPJI ya. Karena secara fundamental, secara rasio hitungan TAPJI kayaknya lebih menarik ya. Langsung saja ke broker summary-nya, sedikit ada akumulasi untuk DSNG. DSNG udah cukup besar naiknya ya. Udah dari 500 ke 700, berarti udah naik 40%. Ya, TAPJI belum banyak naiknya. Jadi menarik untuk TAPJI. Tapi kondisi sekarang juga akan uptrend, dan Bapak Ibu perhatikan DSNG ini sideways-nya cukup lebar dari 480 500 support ke 720. Jadi upside-nya itu jauh ya. 50%. Nah, secara teknikal kalau Bapak Ibu punya trading plan, nekat aja, udah tahu nih 460 support, 470 jebol itu buang. Kalau Bapak Ibu beli di 500 480 tuh risknya sebenarnya kecil, tapi sabar tunggu. Nggak nyampe 10%. Sekarang Bapak Ibu udah profit
40%, jadi 1:5. Nekat aja, itulah guna trading. Gimana nih kalau ketemu saham yang habis jebol support naik lagi? Ya itu di luar kendali. Tapi kebanyakan, hampir 70-80% saham tuh kalau mau naik rata-rata mempertahankan support. Apakah support kuat, support sideways-nya, pokoknya support yang sering susah ditembusnya atau dijebolnya. Ya saat ini DSNG tuh susah menembus atau menjaga supportnya 476. Pernah offset tuh cuman di 2021 tuh ke 450, 460, tapi kemudian rebound lagi. Habis itu nggak pernah turun, tetap bertahan di atas 470. Sekarang sudah di resisten lagi. Seperti itu. Untuk DSNG itulah gunanya kita melihat technical. Kalau dia yang bilang technical tuh nggak berguna, bisa digambar market maker, ya ini contohnya. Tapi ada nggak yang akan jebol support tarik take? Ya itu juga ada, tapi nggak banyak, jarang-jarang terjadi. Yang penting Bapak Ibu punya trading plan, ya seperti itu. Untuk DSNG dan yang belum naik banyak ya TAPJI kalau mau, atau tunggu DSNG koreksi. TAPJI memang sudah di resisten tapi belum naik banyak. Dia dari 520 ke 620 tuh baru naik berapa persen tuh? 18%. Belum sampai 20%. Ada saatnya bangkit ya. Jadi seperti itu aja untuk DSNG. Kalau Bapak Ibu mau ya coba antri kalau dikasih di 650, 640 ini lagi. Ini dia kalau menurut saya lagi di web 1. Tinggal nunggu web 2. Kalau menurut saya ini web 2 bisa dihitung nggak? Kayaknya enggak sih. Masih dalam web 1. Jadi web 2-nya kita lihat apakah di 640 nanti atau di 580. Tapi nggak jauh turunannya untuk DSNG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Getco yang ditutup di harga 95 menguat 1,06%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bekas filenya Getco ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Getco baru bangkit tapi belum tembus EMA 200, belum menarik. Kalau saya tunggu dia tembus EMA 200-nya 100 atau kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang diturunin aja. Turun dari 93 atau 90 buang aja. Udah. Kalau saya lebih suka seperti ini. Level psikologis 100. Jadi kalau gagal false break saya out. Mungkin di 97, 96. Jadi 4% aja saya cut loss. Kenapa nggak beli di bawah kalau tahu beli buy on breakout? Ya saya nunggu konfirmasi melihat kondisi bid over, melihat volume seperti apa saat dia break. Nah itu. Kalau beli sekarang ya lebih ke spekulasi. Ya, sama aja. Dia bisa naik habis itu pola dead cat bond. Kalau mau stop lossnya di bawah 90 udah nekat aja beli harga sekarang. Kalau saya kenapa nggak stop loss di 90 kalau beli buy on breakout? Ya saya pakai strategi kalau gagal tembus, gagal bertahan di atas 100 ya saya jual, berarti gagal. Seperti itu aja untuk Getco. Tunggu di 100. Kalau dia tembus di atas 100, bergerak di atas 100 menarik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BPT yang ditutup menguat 1,85% ke harga 55. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di bekas mainnya BPT ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. BPT belum tembus 57, 58 belum. Tapi kita lihat aja besok kalau tembus sih menarik untuk BPT. Ada akum nggak tadi? Coba ada akumulasi. Kita lihat besok tembus nggak untuk BPT. Ya, tembus EMA 200-nya 56 menarik BPT. Minimalnya tutup di atas 56. Ya, mudah-mudahan hari ini maksudnya. Karena saya uploadnya mungkin jam 2 untuk BPT. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LSIP yang ditutup menguat 2,2% ke harga 925. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box mainnya LSIP di distribusi. Langsung saja ke teknikannya LSIP. Ya saatnya bangkit lah. Sudah 2 tahun kan downtrend. Ini sektor komoditas yang ditunggu-tunggu para investor, mungkin juga para trader yang belum naik banyak. Dari 2022 Februari dia itu downtrend parah. Bahkan dari puncaknya 1500 dia turun 50%. Ya sempat turun 50% tuh, 47. Terus kemudian di 50%. Kemudian di 35%. Jadi saat ini menurut saya saatnya bangkit. Kalau dilihat ini ada pola Pauline wedge dan dipatahkan dan akan ada pola nantinya. Ya ternyata seperti ini mungkin gambarannya. Swingnya atau
neckline-nya nanti mudah-mudahan nggak jebol lagi 900 atau 880, atau walaupun jebol palingan 5850. Tahun ini saatnya bangkit menurut saya sektor CPO ya. Tahun lalu cuman naik sebentar dari Mei sampai Juli ya, naiknya dari 980 sampai 1100, berarti 10% aja naiknya ya, 12%. Nah, ini harusnya kalau menurut saya bisa sampai 1100 minimalnya tahun ini ditarik naik ya. Jadi dari harga sekarang tuh potensi upside-nya 15% apa 17, 19%. Lumayan. Tinggal sabar Bapak Ibu, kumpul-kumpul aja LSIP. Tapi kalau di sektor CPO saya lebih memilih TAPJ. Tapi disclaimer ya, saya punya perhitungan, punya analisa sendiri. Tergantung Bapak Ibu. Kalau ada yang sukanya BPT boleh, ada sukanya Getsco boleh, ada sukanya SSMS, Ali, LSIP, JAR juga boleh. Nggak ada yang salah ya. Di market ini semua benar, ya resiko ditanggung masing-masing. Seperti itu. Untuk LSIP kalau menurut saya 1-2 hari ke depan ada potensi menguji 950-nya. Menguji EMA 200-nya. Tapi disclaimer, harga sekarang cukup tinggi, tergantung masing-masing bagaimana strateginya. Seperti itu aja untuk LSIP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AALI yang ditutup di harga 7.000 menguat 1,44%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bekas mainnya AALI di distribusi. Langsung saja katakannya AALI juga mau bangkit ya. Dari 6.600 lumayan, naiknya 400 poin, berarti udah naik 6%-an. Lumayan. Jadi kondisi sekarang untuk AALI level psikologis, ini di level psikologis mungkin gak tembus. Ini ada pola inverted L shoulder atau pola cup handle, tapi lebih ke inverted L shoulder. Dengan kondisi ISG sekarang mungkin susah, tapi tahun ini segera tembus 7.000. Malah kesempatan, Bapak Ibu tahu gambarannya kan, tahun ini akan tembus 7.000, tinggal bagaimana strategi average down-nya aja. Kalau menurut saya tahun ini akan tembus, tapi kemungkinan besar 2 hari ke depan kalau market rebound, apalagi harga CPO ini di atas rebound ya, apalagi nanti tembus 4.400-nya ke 4.500, siap-siap AALI arahnya 7.200 lah. Karena memang nggak terlalu tinggi naikannya ya. Tapi kalau misalnya false break, Bapak Ibu kumpulin di bawah. Kumpulin aja saat ini untuk AALI kalau dia false break. Karena ini kemungkinan besar jadi bottomnya ya, Maret 2024 tuh di 6.500 kemungkinan bottom support kuatnya. Itu untuk AALI, tapi ini disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSMS yang ditutup di harga 1045 menguat 0,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bekas mainnya SSMS di distribusi. Langsung saja katakannya SSMS. Langsung saja katakannya SSMS di support 1040, 1050. Mudah-mudahan rebound. Karena SSMS ini kalau Bapak Ibu perhatikan, volumenya tuh rapi seperti sisir. Biasanya seperti itu tuh ada corporate action yang namanya, saya lupa tuh apa ya namanya, repo ya. Nah itu biasanya, tapi kita nggak tahu. Ya kalau nggak salah memang SSMS masih saham repo. Momentumnya nanti kalau dia tembus 1100 siap-siap uptrend. Potensi uptrend nggak? Ada peluang tahun ini ya. Risknya kecil aja nih, kalau jebol 1000 buang aja dulu. Kalau mau disabar silahkan. Seperti itu aja untuk SSMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SIM yang ditutup di 390 menguat 2,09%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bekas mainnya SIM diakumulasi. Langsung saja katakannya SIM juga bagus karena volumenya meningkat. Tembus kemana arahnya? Kalau jalan 1-2 hari ke depan 410 resistennya yang akan diuji. 410, 415 itu. 414. Kemungkinan ke sana. Mudah-mudahan tembus 390, 395-nya. Ya, untuk SIM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JAR yang ditutup di 300 terkoreksi 3,22%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di bekas mainnya JAR ada distribusi. Langsung saja katakan JAR tunggu tembus 320 baru menarik lagi. Ya, dia akan mematahkan kembali atau false breakdown pola KPN-nya. Tapi catatannya hari ini dan besok kembali ke atas 320. Risknya kecil. Kalau Bapak Ibu melihat 3% buang aja. Kalau dia koreksi hari ini untuk JAR. Targetnya mana? Minimal 320. Tapi disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TBLA yang ditutup 3665 menguat 1,52%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau bekas banyak TBLA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja katakannya TBLA, waduh, dia yang di bawah dan belum kemana-mana. Tapi kalau Bapak Ibu nekat 640, 635 buang. Berarti kasusnya maksimal 5%. Kalau jalan minimal ini ke 700.
Ya 35 poin berarti ada potensi upside 5%. Mudah-mudahan ya. Cuman lagi di bawah nih, belum kemana-mana. Sabar aja, tunggu. Pokoknya dia membentuk low baru di bawah 640, buang 635. Berarti 30 poin aja lah. Atau 630, 35 poin. Dengan harga sekarang berarti nggak nyampe 6% cut loss-nya. Reward-nya minimal 6%. Tinggal hitung-hitung Bapak Ibu. Tapi kalau saya lebih memilih daripada ini ya LSIP atau AALI. Atau nunggu nanti koreksi TAPJ. Ke TAPJ koreksi mungkin saya akan beli. Itu ya. Jadi seperti itu aja ya untuk TBLA. Kalau mau sabar tunggu boleh. Yang penting nggak membentuk low baru, nggak penting nggak jebol 640. Itu aja untuk TBLA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ANJT yang ditutup di 730 menguat 1,38%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ANJT di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. ANJT lumayan bagus. Range-nya kecil juga nih, masih dekat dengan support. Resistennya ada di, kalau lihat hitung-hitung ini 750, sudah dekat ya. 750 ya, 760. Tapi berpeluang lanjut dah. Oke nih, kumpulin aja kalau Bapak Ibu yakin ya. Tapi ini disclaimer, kalau Bapak Ibu yakin dengan NJT ini kumpulin aja. Yang penting nggak membentuk low baru. Kalau dia membentuk low baru jebol 70, 700, mending jual dulu ya. Targetnya kemana nih kalau jalan? Kalau melihat historinya bisa ke 1000. Tahun ini bisa ke 1000 untuk ANJT. Tapi disclaimer. Seperti itu aja. Untuk ANJT, langsung saja ke saham selanjutnya ada PTMP yang ditutup menguat 6,47% ke 148. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka sebenarnya PTMP ada akumulasi walaupun tipis. PTMP kemarin itu karena UMA. Makanya rebound. Kita lihat hari ini mampu nggak kembali rebound. Kalau dilihat volume meningkat. Kalau Bapak Ibu nekat beli atau sudah beli kemarin PTMP, kalau dia jebol 140-nya hari ini gagal. Udah siap-siap turun lagi. Karena kemungkinan rebound kemarin cuman pancingan biar nggak kena suspend. Karena sudah kena UMA. Tapi kalau dia melanjutkan penurunan hari ini kemungkinan kena suspend juga ya. Kita lihatlah kemana arahnya. Kalau jalan hari ini 160 bisa tuh. Jadi ada potensi upside 5%. Tapi disclaimer untuk PTMP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Atau saham terakhir ada Wins yang ditutup menguat 13,82% ke harga 535. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Wins diakumulasi. Langsung saja ke tingkatnya Wins sudah breakout 500 aman. Apakah valid? Kayaknya valid. Apalagi harga oil udah di atas 83 ya. 85 ya sekarang. Nah ini salah satu saham sektor oil. Target yang mana? 600. 640 arahnya. Support kuatnya sekarang bisa dipakai 500. Gagal false break kalau mau dikumpulin average down di 430 silahkan. Ya kalau mau cut loss dulu boleh juga. Itu. Untuk Wins kalau menurut saya peluang besar 600 625. Semoga kalau nggak minggu ini ya minggu depan setelah lebaran. Tapi ini disclaimer. Support kuatnya pakai 500. Tren jangka pendeknya seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta catnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.